ayat 20 dalam Quran surat Toha. Di akhir ayat itu wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Dan di sholat itu interaksi kita kepada Allah, munajat kita kepada Allah. Baik buruknya seseorang tergantung sholatnya, bahagianya dunia akhirat tergantung sholatnya. Dan sholat menjadi perkara yang utama yang nanti akan dihisab oleh Allah pada diri seorang hamba. Surat Toha ayat 14. Ya, surat Toha ayat 14 itu. Aqimis sholata lidzikri. Di akhir ayatnya, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Masa kita tidak mau mengingat Allah? Padahal Allah yang menciptakan kita, Allah menjamin rezeki kita, Allah yang sudah memberikan kita nafas sehingga kita bisa hidup, Allah yang telah menciptakan kita sehingga kita bisa terlahir ke dunia, sehingga kita sekarang hidup. Dengan mengingat Allah, hati kita akan tentram, hati kita akan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang sholat hatinya akan tentram apapun keadaan yang sedang dihadapi. Orang yang sholatnya betul tidak akan gelisah, tidak akan khawatir dengan segala situasi dan kondisi, karena hatinya tentram, senantiasa ingat kepada Allah. Ini sholat yang betul, sholatnya tanha 'anil fahsya wal munkar, bukan hanya sebatas penggugur kewajiban. Menjadi aneh orang ngaku Islam tapi nggak mau sholat. Menjadi aneh orang ngaku Islam tetapi abai terhadap sholat, sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya masih ditunda-tunda. Ini satu keanehan. Dan sekarang banyak yang seperti itu. Ya, ngakunya Islam tapi tidak mau sholat. Sedangkan sholat ini menjadi perkara yang nanti dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Hal pertama nanti yang akan dihisab pada diri seorang hamba tentang sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, maka sempurna semua urusannya. Kalau sholatnya baik, pasti, ini dipastikan oleh Nabi, semua amalannya baik. Maka perhatikan sholat kalau ngaku Islam, ingin selamat dunia dan akhirat. Jangan hanya sholat yang sebatas penggugur kewajiban, namun betul-betul sholat yang mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Perbuatan kemaksiatan pada Allah hanya ada dua, fahsya dan mungkar. Itu bisa ditanggulangi hanya dengan sholat. Karena sholat kata Allah tanha 'anil fahsya wal munkar. Selain itu tidak bisa. Hanya ada satu cara, tegakkan sholat fungsinya dengan baik, sehingga akan terhindar dari perbuatan maksiat, kekejian maupun kemungkaran. Maka dia akan selamat dunia akhirat. Orang sholat ini interaksinya kepada Allah. Wong kita andai kata diminta oleh pimpinan perusahaan atau pimpinan tempat kita kerja, kamu datang ya kepadaku sehari 5 kali, nanti aku tambahi gajimu. Setiap datang aku tambahi gajimu 270.000. Nanti siang hari datang lagi aku tambahi 270.000. Kira-kira kita datang tidak? Datang. Tapi nanti kalau datangnya sudah mendekati waktu sore, tidak akan aku beri apa-apa. Tapi kalau kamu datang masih di waktunya, kamu akan aku beri 2.700.000. Kelipatan 27. Itu banyak manusia yang akan datang. Sakit pun dia akan berusaha datang. Masa dijanjikan oleh Allah kebaikan dunia akhirat lebih daripada dunia seisinya, kita tidak mau datang? Datang kepadaku sehari 5 waktu.
Waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Sehari 5 waktu. Janji Allah akan dilipat gandakan. Janji Allah akan ditentramkan hatinya. Janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi di setiap kesulitan yang sedang dihadapi. Janji Allah, hatinya akan merasa tentram, akan selalu ingat kepada Allah, akan dibersamai oleh Allah. Masa mendapat janji-janji dari Allah seperti itu kita menjadi malas? Janji dunia saja kita semangat. Datang 5 kali ke sini, setiap datang saya beri 2.700.000. Jangankan 5 kali dalam sehari, wong kita lembur hanya dibayar berapa saja kita siap kok untuk mendapatkan uang lembur. Apalagi ini janji Allah. Banyak manusia yang ngaku Islam tidak tertarik. Tidak tertarik. Maka perhatikan sholatnya dengan baik. Sebetulnya orang yang beruntung sholat yang benar itu disebut oleh Quran itu setidaknya ada 5 kriteria. Ayatnya ada semua. Tetapi waktu ya, ini waktu. Sebetulnya ada, hatinya akan tenang. Quran surat At-Tolak ya. Akhir ayat 2 sampai akhir ayat 5. Kemudian hatinya akan tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian selalu ingat pada Allah kemanapun, dalam situasi apapun, selalu merasa diawasi oleh Allah. Quran surat Toha ayat 14. Akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya benar itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan hanya qad fazal mu'minun, tapi qad aflahal mu'minun. Bukan hanya faza, tapi aflaha. Tapi karena waktu ya. Oke, nanti mungkin lain waktu. Terus yang keempat, apa hukumnya laki dan wanita bukan mahram salaman? Hukumnya dosa. Nabi kita bersabda, la ayyut'ana ahadukum fi ra'sihi bimikhyatin min hadidin khairun min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditusuk dengan jarum dari besi di kepalanya itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita la tahillu lahu, yang tidak halal baginya, yang tidak mahram. Maka jangan ikut-ikutan tradisi Idul Fitri, sungkeman, kalau tidak mahram ya jangan salaman. Nah ini tradisi loh. Kalau tradisi tidak sesuai dengan nilai Quran dan Sunnah, jangan dipaksa Quran Sunnah mengikuti tradisinya. Tetapi tradisinya yang dirubah harus sesuai dengan Quran Sunnah. Rasulullah sudah menetapkan la ayyut'ana ahadukum fi ra'sihi bimikhyatin min hadidin khairun min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditusuk kepalanya dengan jarum besi itu lebih baik daripada orang laki-laki menyentuh wanita yang tidak halal, tidak mahram, meski hanya salaman. Mosok salaman tok, saya salaman tidak pakai nafsu atau tidak pakai nafsu, kata Nabi, la tahillu lahu, itu tidak halal. Maka tradisi kalau salaman, kalau tidak mahram ya jangan salaman. Kan cuma begini bisa. Apalagi pandemi kita sudah diajari itu. Sudah diajari jauh-jauhan kok. Pangapunten, nyuwun pangapunten sedaya kalepatan, nyuwun pangapunten lan nyuwun tambah pangestu, sudah selesai. Tidak mahram. Dan kita sudah terbiasa kemarin pandemi. Wah takut lah itu istri pimpinan, nah itu berarti takut pada manusia. Lah saya takut menyinggung karena itu istri dari pimpinan perusahaan. Berarti jenengan lebih takut pada manusia daripada kepada Allah.
lebih takut pada manusia.